contohnya adalah plastik ya yang tidak dapat terurai. Yang tadi organik bisa juga apa? Yang daun seperti itu ya. Terus sampah yang ketiga adalah tempat sampah daur ulang ya, yang bisa didaur ulang kembali. Nah, yang terakhir adalah sampah B3 yaitu sampah berbahaya. Kalau yang berbahaya nanti dimasukkannya ke sini. Nah, kita sebagai lingkungan untuk mencapai nantinya kita akan menuju agraria mandiri, kita harus bisa memilah sampah dengan baik. Nah, contohnya ini ada daun ya. Ini nanti masuknya adalah ke sampah organik. Nah, terus ada sampah anorganik ya. Ini adalah anorganik ya. Bisa atau tidak dapat diuraikan kembali. Nah, sampah organik ada yang bisa didaur ulang, nanti masuknya adalah ke sini. Sampah berbahaya, contohnya ini ada obat ya, ini adalah sampah berbahaya. Nah, nanti kalian akan coba mempraktekkan ini ya. Silahkan nanti kalian bisa dipilah, dimasukkan ke tempat sampah yang mana. Dan nantinya jika nanti kalian sudah bisa menguraikan atau memilah-milah sampah dengan benar, nanti akan tercipta budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Jatilawang agar tercipta sekolah yang bersih. Bisa disepakati ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Nah, organik, yuk yang mana? Yang organik. Ya, organik yang hijau. Yang anorganik, ya. Oke, betul ya. Ini ada sampah itu, silakan coba dibuang dulu. Ya, ini adalah sampah kita untuk sampah, ya. Oke, itu berarti sampah apa namanya? Organik ya, organik ya. Nanti dibuang ke sana tempat sampahnya. Yuk. Banget. Ini disalting ke bawah ya. Ya. Sudah, ya tunjukkan ke kamera sampahnya. Silakan dimasukkan ke dalam sampahnya. Oke.
Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Kurang semangat, ayo duduk siap gerak. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Teman untuk kita semua. Ya, anak-anak pengurus juling yang saya sayangi dan saya banggakan, kita akan sedikit mensosialisasikan tentang materi budaya positif di sekolah kita. Ya. Ya, budaya positif itu adalah nanti akan menjadi kebiasaan di sekolah kita yang nantinya akan tercipta sekolah yang bersih. Nah, sebelum masuk ke contoh aksi nyatanya, perlu kita ketahui bahwa budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Terus ada materi posisi kontrol guru. Dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang ketiga adalah segitiga restitusi, yaitu restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan waktu itu juga sudah saya praktekkan, yaitu tentang segitiga restitusi, di mana ada anak yang mencontek dan yang hadir terlambat ke sekolah. Itu merupakan penerapan dari segitiga restitusi. Lanjut itu. Nah, kebutuhan budaya positif itu adalah merupakan kebutuhan dasar manusia. Ada nilai kebenaran universal dan nanti akan ada keyakinan kelas. Nah, itu akan menjadi apa? Komitmen kita ya bersama agar tercipta keyakinan kelas. Nah, ini adalah One Student One Garbage. Nah, ini merupakan program yang nantinya satu orang adalah satu siswa, satu siswa adalah satu sampah. Nah, kita ketahui bahwa di era pandemi itu kita itu dalam pemilahan sampah itu masih kurang betul. Jadi sekarang kita harus betul-betul untuk bisa memilah sampah dengan baik agar tercipta sekolah yang bersih, nyaman, sehingga kalian mampu belajar dengan baik. Latar belakangnya yaitu SMP Negeri 1 Jatawang adalah salah satu sekolah adiwiyata nasional sebelum masa pandemi. Sekolah mempunyai program bebas sampah plastik. Nah, sekarang itu sudah semakin mudah, banyak plastik di mana-mana, sehingga kita mempunyai gagasan bahwa ada program One Student One Garbage. Nah, contoh ini adalah contoh sampah-sampah yang masih berserakan di sekolah kita. Ya, nah kita seluruh pengurus juling harus menjadi garda terdepan untuk bisa membuat sekolah ini nyaman, bersih, ya, tercipta adiwiyata menuju adiwiyata mandiri. Setuju ya semuanya? Setuju. Nah, alurnya kita sosialisasi program di kelas, kemudian praktik budaya positif di kelas, diseminasi kepada guru, dan praktik budaya positif di sekolah secara masif. Dimanapun, kapanpun menjumpai sampah, pungut dan buang secara terpisah pada tempat yang benar. Zero sampah plastik, memanfaatkan sampah menjadi lebih berdaya guna. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rolit. Mana? Iya, iya, iya. Pijak nih, pijak. Ya. Bikin muka. Cikraknya hilang. Iya cikrak. Iya. Posisi. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Oke, hari ini kita pembelajaran matematika. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus memiliki keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas dalam pembelajaran matematika tentunya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah komitmen kalian untuk pembelajaran matematika, ya. Nah, nanti kalian akan menuliskan satu persatu. Nanti ibu bagikan ini. Nanti akan ditampilkan di sini. Satu orang, nanti satu keyakinan kelas. Nah, minggu lalu guru sudah menjelaskan tentang pemilihan sampah. Nah, praktek kalian yang kemarin ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang budaya positif, yaitu salah satunya dengan keyakinan kelas. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu Gunawan terlambat datang ke sekolah. Nah, karena kita itu tidak ada komitmen di pembelajaran kita. Nah, mulai hari ini biar nanti kita ada
Nah, yang pertama, dilarang terlambat masuk kelas. Setuju? Terus harus memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru. Terus mengumpulkan tugas tepat waktu. Disiplin waktu. Tidak boleh mencontek saat ulangan. Disiplin piket. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, buang sampah pada tempatnya. Terus dilarang berbicara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rian Purlian Krisna Ningtyas. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5. Mari di video ini kita akan menyaksikan tentang praktik saya, yaitu tentang praktik segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Guru penggerak bergerak berbagi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Ya, anak-anak semuanya sudah siap ya hari ini tes tematik 1? Siap, Bu. Oke, terima kasih. Semoga nanti kalian mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan. Ini soalnya saya bagi ya. Oke, silahkan dikerjakan semuanya. Semuanya sudah saya bagi ya. Nah, silahkan. Ya, silakan dikerjakan. Ya, waalaikumsalam. Silahkan duduk. Gunawan. Ya, Gunawan tahu tidak? Gunawan dipanggil untuk ketemu ibu. Oh iya, tidak. Oke, Gunawan, tadi ibu lihat waktu tes sumatif di pelajaran ibu, kamu tadi mencontek jawabannya Wening ya? Apakah betul? Iya, betul. Terus menurut Gunawan itu hal yang baik atau bukan? Bukan. Nah, ibu tidak akan menyalahkan siapa-siapa dan ibu tidak akan menyalahkan kamu. Tetapi hal itu kan menurut kamu berarti baik atau tidak? Tidak. Nah, kalau itu tidak baik, jadi itu nggak pernah salah. Nah, tetapi kita harus belajar dari kesalahan itu. Nah, jadi mencontek itu kan berarti tidak baik. Nah, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan biar kamu tidak mengulanginya lagi? Belajar. Oh, terus kenapa sih kamu itu melakukan itu? Pasti kamu punya alasan.
tidak boleh mencontek. Nah, biar tidak mencontek berarti kamu malahnya harus bagaimana? Harus belajar. Nah, belajar itu kalau bisa harus continue dan harus belajar terus menerus. Ya. Nah, sekarang kamu mau melaksanakan atau merubah ini mulai kapan? Biar kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Dari sekarang. Oke, bagus. Nah, Gunawan, semoga nanti kamu menjadi anak yang soleh, terus nanti akan lebih baik lagi, lebih rajin lagi, dan Ibu harap nanti setelah ini kamu tidak mencontek lagi ya. Ya, oke, terima kasih. Semoga nanti nilainya akan semakin baik dan mengulangi lagi ya. Ya, oke, silahkan boleh kembali ke kelas. Ya, oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Raffi! Ayo, sekarang jam berapa? Masuk sekolah itu jam berapa? Ayo. Jam 7 ya. Sekarang sudah jam 7.30, sudah 30 menit terlambat. Ya. Ya. Nah, Rafli, kenapa kamu bisa terlambat? Kau baru datang. Pertama lupa setel alarm, yang kedua main sampai larut malam, sampai kecapean, terus tiduran, terus siang aja. Nah, ya memang kita tidak bukan manusia yang sempurna, tetapi kita harus belajar dari kesalahan ya. Ini hal yang benar atau salah? Salah. Salah ya, karena kalau anak belajar itu harus bangun dia berangkatnya di sekolah jam 7 sudah mulai pelajaran. Nah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang kamu yakini? Menghormati orang lain, Hmm? disiplin waktu. Nah, disiplin waktu. Nah, disiplin waktu ya. Nah, apakah kamu mempercayai keyakinan itu? Percaya. Percaya. Nah, kalau kamu percaya, bagaimana Rafli memperbaiki keterlambatan ini? Caranya bagaimana? Terus tidurnya nggak malam. Tidurnya nggak kemalaman. Terus apa lagi? Apa lagi? Yo. Tidak boleh. Tak boleh main. Iya, tidak boleh main. Nah, Rafli, kamu bersedia tidak memperbaiki keterlambatan ini? Setia bu. Bersedia. Kamu akan berubah mulai kapan? Sekarang. Sekarang. Oke. Semoga nanti kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Tidak boleh terlambat lagi ya. Harus berangkat tepat waktu dan harus rajin belajar. Oke, silakan. Sekarang kamu ke ruang BK dulu ya. Minta surat izin masuk. Nanti kamu tidak boleh mengulanginya lagi ya. Iya bu. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Ya, assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gunawan Menur Hidayat, biasa dipanggil Rafli loh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Burian. Saya senang karena melakukan praktek ketika restitusi, sehingga saya menyadari tentang kesalahan saya dan saya termotivasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan harus memegang nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang saya miliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, rekan-rekan semuanya, tadi kita sudah saksikan adalah praktik penerapan segitiga restitusi dalam modul 1.4, yaitu terkait budaya positif. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya terkait demonstrasi kontekstual modul 1.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dan mohon maaf. Saya sedikit berbagi tentang modul 1.4, maaf, tentang budaya positif. Saya Rian Purwiyalisa Ningtyas dari SMP Negeri 1 Jatilawang, CGP Angkatan 5. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berbagi, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang belajar ini. Penerapan budaya positif. Sebelum kita ke budaya positif, saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kita sering ketahui yaitu tentang menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun yaitu ing ngarsa sumtulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani, selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu tentang kodrat anak merdeka. Merdeka batin, pendidikan, dan merdeka lahir, pengajaran. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Dasar Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga sudah ada pada diri anak, Bapak Ibu. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Contohnya, dalam pembelajaran matematika ada congklak, kemudian ada juga gobak sodor. Dan di Ki Hajar Dewantara itu menekankan pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang tak terbatas. Budaya positif. Budaya positif yang pertama yaitu tentang makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, kita harus tinjau kembali tentang penerapan disiplin di sekolah. Apakah di sekolah kita telah efektif? Apa perlu ditinjau kembali? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Nah, ini merupakan
nilai-nilai kebijakan profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaikan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kita ketahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kasih sayang dan merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga adalah kekuasaan. Yang keempat adalah kesenangan atau fun. Yang kelima adalah kebebasan. 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita harus tahu ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu pada budaya positif. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, dalam budaya positif kita ada istilah terkait segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah kita menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dalam permasalahan-permasalahan di dalam pembelajaran maupun di sekolah, sebenarnya ini sudah sering kita lakukan, tetapi langkah-langkahnya itu istilahnya kita mungkin belum tahu nih Bapak Ibu. Ini adalah namanya segitiga restitusi, dan saya yakin semua dari Bapak Ibu guru sudah melakukan proses dari segitiga restitusi tersebut. Tentunya Bapak Ibu bimbingan konseling sudah sangat bagus dalam penyelesaian masalah terkait permasalahan-permasalahan di SMP Negeri 1 Jatilawang. Tujuan restitusi yang A, bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang B, memperbaiki hubungan. Yang C, tawaran bukan paksaan. Yang D, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang E, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang F, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Aksi nyata saya dalam penerapan budaya positif. Yang pertama, menyusun keyakinan kelas. Menyusun keyakinan kelas itu merupakan komitmen awal untuk menciptakan budaya positif yang diawali di kelas dulu Bapak Ibu, dan nanti bisa menjadi keyakinan atau kesepakatan atau komitmen di sekolah kita yang nantinya bisa membuat sekolah kita menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Yang kedua yaitu ini adalah one student one garbage, 1 siswa 1 sampah. Di sini saya mensosialisasikan kepada anak, yaitu demonstrasi kontekstual bagaimana cara pemilahan sampah. Yang kita ketahui bahwa semenjak pandemi di sekolah kita itu menjadi banyak sampah plastik di sekolah kita. Dan di sini untuk kelas 7 itu masih kesulitan dalam pemilahan sampah tersebut. Sehingga sebelum mempraktekkan atau ke dalam penerapan kehidupan sehari-hari, kita demonstrasikan kontekstual dulu ke anak-anak. Jadi nantinya program ini kita semuanya itu bisa setiap harinya jika ada sampah, 1 orang, 1 siswa, 1 sampah, agar tercipta sekolah yang bersih dan nantinya menjadi sekolah yang nyaman untuk pembelajaran dan menjadi lebih berprestasi kembali. Yang ketiga, ini adalah penerapan segitiga restitusi. Ketika ada permasalahan, misalnya adalah siswa yang terlambat atau ada siswa yang mencontek, itu juga bisa menjadi contoh penyelesaian praktek segitiga restitusi. Terima kasih, sekian dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Semoga ini adalah menjadi sedikit informasi atau sedikit pengalaman bagi Bapak Ibu terkait budaya positif di modul 1.4 ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi sudah dijelaskan. Ternyata ada pertanyaan, monggo Bapak Triman, kami persilahkan. Bisa ditanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Rian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya ingin menanyakan dari apa yang tadi sudah dipaparkan. Ada yang ingin saya tanyakan terkait tadi dengan keyakinan kelas. Nah, ini terkait dengan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas ini nanti dibuat oleh setiap guru mapel yang mengajar pada saat itu? Apakah dilaksanakan hanya untuk kelas itu bersama wali kelas? Nah, terkait dengan keyakinan kelas ini mungkin juga ada kaitannya dengan kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini juga saya kira perlu dibuat agar pada saat proses pembelajaran anak dan guru punya kesepakatan yang harus sama-sama diakui. Mohon nanti untuk bisa dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih banyak Pak Triman. Terkait keyakinan kelas, keyakinan kelas tidak harus diterapkan hanya kepada diterapkan oleh wali kelas, tetapi juga bisa diterapkan oleh masing-masing guru dalam mata pelajaran di setiap jenjangnya. Salah satunya bisa untuk diterapkan oleh wali kelas untuk kesepakatan komitmen di awal pembelajaran itu menjadi keyakinan kelas atau komitmen awal, komitmen kelas agar nantinya kelas tersebut menjadi kondusif dan akan menjadi kelas yang baik seperti itu. Dan yang kedua itu bisa diterapkan dalam setiap guru di mata pelajaran masing-masing. Contohnya mungkin di mata pelajaran matematika di kelas 7A itu mungkin juga di pelajaran yang lain juga tidak menutup kemungkinan, karena keyakinan kelas ini nanti akan menciptakan budaya positif yang sangat baik agar tercipta budaya yang positif menuju kelas atau sekolah yang lebih baik lagi dan berprestasi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, silahkan untuk Bu Indra, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya, untuk saat ini Anda sudah mengenal atau mengetahui tentang posisi kontrol. Posisi kontrol, sementara kita tahu mungkin di sekolah kita tidak semua guru paham tentang bagaimana posisi kontrol sebaiknya yang harus diterapkan ketika kita menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, bagaimana sikap Anda ketika menjumpai ada guru atau teman kita sesama guru yang melakukan tindakan ya untuk menghukum kepada siswa yang telah melanggar tata tertib sekolah. Ya. Sebagai agen perubahan, apa yang karena budaya positif itu kan bukan hanya anak ya yang melaksanakan, tapi juga Bapak dan Ibu guru.
Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Sri Indraningsih, sangat bagus sekali. Yang sudah kami jelaskan tadi bahwa dalam materi budaya positif ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Di setiap sekolah atau di setiap jenjangnya juga atau di setiap guru mungkin masih banyak yang bermacam-macam dalam posisi kontrol ini. Yang pertama itu sebagai penghukum. Memang ada guru yang posisinya itu sebagai penghukum. Bagaimana sebagai kita untuk bisa menanggapi atau menanggapi kepada guru yang posisinya itu penghukum. Nah, yang pertama kita tidak bisa langsung menegur Bapak Ibu guru di depan orang, tetapi awal-awalnya kita harus mensosialisasikan dulu terkait materi ini. Yang kedua, mungkin nanti kita bisa bicarakan secara individu. Kemudian nanti kita akan mensosialisasikan bahwa tidak hanya sebagai penghukum dalam penyelesaian masalah ini, Bapak Ibu. Jadi yang sangat baik adalah tentang atau posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Tidak akan membuat anak merasa takut, tapi posisi manajer itu akan menjadi anak itu mengakui kesalahannya, seperti itu Bapak Ibu, menyadari kesalahannya. Seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi mungkin pertanyaannya Bapak Ibu? Cukup, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan sesi berbagi untuk saya dan Ibu Sulima dan Bu Yanti Saludias SMP Negeri 1 Jatilawang dalam kegiatan CGP Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Sebelum kami akan menjelaskan tentang budaya positif, sebelumnya kita harus tahu bahwa semua ini adalah dilandasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu adalah pendidikan, yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru dan kita semuanya hendaknya untuk menuntun siswa atau menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang telah kita ketahui ada istilah atau pepatah dari Ki Hajar Dewantara, yaitu apa saja Bapak Ibu? Ingkang sasunggulodo ing madya manungkasa uluri handayani. Maka guru itu harus mempunyai nilai dan peran untuk mencapai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di calon guru penggerak ini kita itu belajar tentang nilai guru penggerak dan peran guru penggerak Bapak Ibu. Dan ini semuanya akan menjadi topik kita, panduan kita untuk ke depan, untuk menjadi guru yang lebih baik lagi dan semakin baik lagi. Nilai guru penggerak itu ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai semua nilai yang tercantum di
guru penggerak ada 5. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kita sebagai seorang guru, kita harus bisa memimpin pembelajaran. Yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain. Contohnya adalah misal kita bisa belajar bersama untuk membahas perangkat pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi, sehingga di sekolah kita tercipta kolaborasi yang baik agar kita mempunyai visi sekolah yang sama untuk bisa memajukan sekolah kita SMP Negeri 1 Jatilawang tercinta. Yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Tidak hanya kita menjadi pemimpin pembelajaran, tetapi kita itu harus mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu adalah bisa terdiri dari satu mata pelajaran atau beberapa orang yang sama visinya untuk memajukan pendidikan. Contohnya misal dalam pendidikan. Tidak menutup kemungkinan itu di hal yang lain, tidak hanya tentang pendidikan. Maka guru itu harus mempunyai visi, Bapak Ibu. Visi yang untuk mendorong kita menjadi lebih baik lagi. Next. Visi guru penggerak. Salah satu visi dari kami yaitu adalah visi yang berpihak pada murid sebagai landasan inisiatif perubahan dalam pendidikan. Kita sebagai seorang guru pastinya harus menjadi pendorong perubahan di pendidikan ini agar pendidikan ini bisa tercipta generasi bangsa yang milenial, yang luar biasa, yang mantap untuk bisa mewujudkan generasi emas. Visi saya yaitu terbentuknya siswa yang bahagia, santun, dan berakhlak mulia, cakap, mandiri, serta cinta tanah air. Dan rencana untuk mendukung proses perubahan itu adalah rencana Bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, kedua ada ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat kita harus jabarkan rencana apa saja yang akan kita lakukan, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Prakarsa perubahan yang kita akan lakukan yaitu melakukan pembiasaan budaya positif di kelas dan di sekolah. Budaya positif itu sangat diperlukan, Bapak Ibu. Tentunya adalah prakarsa dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka ada kepanjangannya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mulai dari diri. Yang kedua adalah eksplorasi konsep. Yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Jadi ketika mulai dari diri berarti kita mulai dari diri kita sendiri. Eksplorasi konsep berarti kita mengeksplorasi konsep, menambah ilmu baru untuk kita, bisa membaca dari internet atau kita mengikuti pelatihan, itu termasuk eksplorasi konsep. Yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi itu biasanya kita disusun secara berkelompok, berkolaborasi bersama untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan tercipta visi yang tujuan yang sama.
Kemudian D, demonstrasi kontekstual. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya adalah E, elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman itu lebih luas lagi, sebenarnya seperti eksplorasi konsep. Hanya saja itu direview kembali dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. K, koneksi antar materi, dan yang terakhir adalah A, yaitu aksinya. Posisi kontrol guru. Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Kita ketahui bersama di sekolah kita masih banyak posisi kontrol dari kelima jenis itu Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang sering menjadi posisi kontrol penghukum misalnya. Itu biasanya untuk menyelesaikan masalah, jika ada permasalahan itu menghukum siswanya. Kemudian yang paling bagus dari kelimanya itu adalah posisi kontrol manajer Bapak Ibu. Jadi nanti siswa itu nanti akan tidak takut dengan apa yang kita katakan. Namun siswa akan mulai menyadari kesalahan dari siswa tersebut. Namun kita tetap harus bijaksana Bapak Ibu dalam posisi kontrol ini. Dan saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini adalah posisi kontrol manager. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Oke, luar biasa. Kemudian ada yang namanya segitiga restitusi. Saya yakin segitiga restitusi semua Bapak Ibu sudah melakukannya. Namun istilah ini adalah istilah baru. Saya sendiri sebelum mengikuti CGP, saya tidak tahu apa itu pengertian dari segitiga restitusi. Ternyata segitiga restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 langkah begitu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi misalnya ada anak yang terlambat, kita tidak serta-merta langsung menyalahkan anak itu, tetapi kita menstabilkan identitas dulu. Kita tanya, kenapa kamu terlambat? Dengan posisi kontrol yang manajer tadi Bapak Ibu, nanti akan saling berkaitan. Kemudian selanjutnya pada materi modul 1.4 terkait budaya positif, itu kita akan membahas kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Saya yakin kita sebagai manusia pasti membutuhkan kasih sayang. Entah itu kasih sayang dengan orang tua, atau dengan saudara kandung, atau dengan rekan sejawat, atau dengan keluarga semuanya, atau dengan teman-teman dan seluruh rekan-rekan di sekolah. Yang ketiga adalah kebebasan. Selanjutnya kesenangan dan penguasaan atau power. Dalam budaya positif, nilai kebaikan universal ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation
segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan yang terakhir adalah toleransi, kedamaian, dan kesabaran. Dan nilai-nilai kebaikan universal ini nanti kita bisa membentuk atau menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya kalau kita pelajari itu yang kita biasa mendengar adalah seperti kesepakatan kelas atau komitmen kelas. Tidak hanya dalam kelas atau dengan wali kelasnya. Keyakinan kelas ini bisa dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan mapel kita masing-masing. Kemarin saya juga bersama Bu Sulema juga sudah mempraktekkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, di mana mereka sangat antusias sekali Bapak Ibu. Kita menyusun keyakinan kelas agar kelas kita itu akan terbentuk kelas yang kondusif, kemudian kelas yang menjadi lebih baik lagi dan mempunyai visi bersama. Salah satunya misal adalah disiplin mengumpulkan tugas, misalnya itu merupakan salah satu keyakinan kelas. Salah satu aksi nyata yang kita lakukan adalah untuk membentuk budaya positif di SMP Negeri 1 Jatilawang adalah program OSO, One Student, One Purpose. Sebelumnya, kita sudah mensosialisasikan kepada siswa, kemudian mendemonstrasikan juga ke kelas 7 utamanya, karena kelas 7 itu kan baru masuk di sekolah kita gitu. Nah, mereka itu masih belum terlalu baik atau belum terlalu mengerti tentang pengelolaan sampah atau pemilahan sampah. Sehingga kemarin kami mendemonstrasikannya di depan anak-anak agar mereka tahu mana ini adalah sampah organik, ada sampah anorganik, sampah yang bisa didaur ulang, dan ada sampah berbahaya atau B3. Semenjak selama pandemi, siswa kita masih banyak yang membuang sampah sembarangan, dan kita mencoba kembali untuk mengaktifkan program One Student One Purpose. Latar belakangnya yaitu SMP Negeri 1 Jatilawang adalah salah satu sekolah adiwiyata nasional di tahun 2018. Tetapi kita tahu bahwa kita menjumpai pandemi, dan itu kebiasaan-kebiasaan yang dulu sudah tercipta sekarang semakin kendor, sehingga sekolahnya menjadi kurang bersih. Dan dengan budaya ini kami harapkan agar sekolah atau SMP Negeri 1 Jatilawang itu agar bebas sampah plastik, tetapi kesadaran membuang sampahnya itu perlu dibangkitkan kembali agar sekolah SMP Negeri 1 Jatilawang itu menjadi sekolah yang bersih, nyaman untuk pembelajaran, dan Bapak Ibu guru juga semangat dalam mengajar di kelas karena kelasnya juga bersih dan lingkungannya bersih dan nyaman. Bisa kita lihat Bapak Ibu, ini adalah contoh sampah plastik yang berada di lingkungan SMP Negeri 1 Jatilawang. Nah, berikut
Dampak yang diharapkan: 1. Mempunyai budaya positif, peduli lingkungan. Sekolah menjadi kembali bersih, nyaman, siswa betah di sekolah, dan menjadi student well-being. Prinsip keberhasilannya adalah menggunakan prinsip inquiry participatif basis kekuatan. Next. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi program aksi nyata dari kami, yang pertama adalah keyakinan kelas, yang kedua adalah yang utama adalah usul yang tadi kami sampaikan. Yang ketiga, kita juga sebenarnya sudah melakukan praktek segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi dengan posisi kontrol manajer. Kami harapkan bahwa dengan adanya sesi berbagi ini tentang modul 1.4 terkait budaya positif, Bapak Ibu guru semakin menjadi lebih menambah pengalaman dari Bapak Ibu guru, kemudian kami bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu guru terkait materi budaya positif. Ada pertanyaan atau tidak Bapak Ibu? Nah, selanjutnya kita untuk bisa mengevaluasi secara kontinu, kita buat catatan harian, yaitu nanti ada nama kelas, peduli lingkungan, mengelola sampah dengan bijak. Kita buat jurnal Bapak Ibu. Nomor, tanggal, ada kegiatan mengelola sampah hari ini, tempatnya di mana, jenisnya jenis yang mana, yang selanjutnya ditempatkan dengan benar atau tidak, kemudian harus diketahui atau ditandatangani oleh wali kelas. Dan kami harap kita semuanya memiliki visi yang sama untuk menciptakan sekolah kita zero sampah, agar tercipta sekolah yang nyaman, yang menyenangkan, dan sekolah yang bersih. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk melaksanakan sesi berbagi materi modul 1.4 terkait budaya positif. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan tingkah laku yang kurang berkenan. Kami mohon maaf setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.